Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Misdaqan liqaulihi ta'ala fi muhkami ayatihi wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kurang dari sebulan ke depan, insyaallah kita akan kedatangan tamu agung. Tamu yang mulia. Tamu yang akan membawakan banyak berkah kepada kita sekalian. Tamu yang kita nanti-nantikan. Jamaah sekalian, qad ja'akum syahrun 'adzim. Tamu yang kita maksud ini adalah bulan yang agung. Fiha futihat abwabul jannah. Di dalam bulan ini pintu-pintu surga dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Syaitan-syaitan musuh bebuyutan manusia pada dibelenggu. Jamaah sekalian, menyongsong kedatangan tamu agung ini agar sasaran dan target tercapai, la'allakum tattaqun, menjadi insan yang bertakwa, ada 5 persiapan. Paling tidak 5 hal ini bisa menjadi wasilah pengantar kepada derajat tertinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadirin adalah isti'dadun ruhi. Persiapan rohani. Persiapan mental, memperbaiki hati, memantapkan niat. Persoalan kecil bisa menjadi besar karena persiapan mental dan niatnya bagus. Perkara besar bisa mengecil nilainya lantaran persiapan mental, rohani, niat kurang mapan. Mandi misalnya adalah kebiasaan yang kita lakukan. Tapi ketika persiapan mentalnya, rohaninya, niatnya untuk ibadah, mandi akan menghasilkan banyak pahala. Salat duha misalnya, atau bahkan salat tahajud, yang kita tahu betapa besar pahalanya, namun karena persiapan mental, rohani, dan niatnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, maka amalan yang besar itu akan terbang sia-sia seperti kapas yang dibawa angin. Tak ada nilainya. Tamu agung yang akan datang, kita tidak akan melewatkannya begitu saja. Kita ingin goal, sasaran, targetnya tercapai. Persiapan mental dari sekarang harus diasah. Makanya ulama-ulama dulu berdoa ketika masuk bulan
Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Artinya, doa ini mengajarkan kepada kita 2 bulan paling tidak persiapan untuk masuk bulan Ramadan. Bulan Rajab minta keberkahannya, bulan Sya'ban minta keberkahannya, baru masuk di bulan Ramadan. Sekarang kurang dari sebulan kita akan masuk bulan Ramadan. Maka persiapan itu harus dimaksimalkan jemaah sekalian. Kita akan masuk bulan Ramadan bukan sekedar hanya melewati bulan demi bulan. Hanya ingin meramaikan tarawih dan salat subuh. Hanya untuk mengais rezeki karena perekonomian yang sangat meningkat di bulan itu. Itu bukanlah target yang kita inginkan. Yang kita inginkan bagaimana mendapat berkah di bulan Rajab, mendapat berkah di bulan Sya'ban, masuk bulan Ramadan, sudah siap bertempur. Menjalankan amalan-amalan yang ada di dalamnya. Persiapan rohani ini meliputi adalah niat yang sesungguhnya untuk meraih ketakwaan. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian. La'allakum, agar kamu. Agar itu sesuatu yang diharapkan. Tapi belum tentu bisa sampai. Agar baru harapan. Harapan ini tercapai jika persiapannya maksimal. Persiapan pertama adalah ingin menjadi orang yang bertakwa. Keluar dari Ramadan menjadi orang yang muttaqin. Itu persiapan pertama. Perbaiki mental sekarang, perbaiki niat, manfaatkan sisa bulan Sya'ban ini untuk mendapat berkahnya sebelum memasuki bulan Ramadan. Yang kedua jamaah sekalian, isti'dadun ilmi, persiapan ilmu. Al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Imam Bukhari menulis di dalam kitab sahihnya bahwa sebelum melakukan suatu amalan, sebelum mengucapkan suatu perkataan, pelajari dulu ilmunya. Jangan kita melakukan sesuatu akan menjadi sia-sia disebabkan karena kita tidak mengetahui ilmunya. Di bulan Ramadan adalah bulan ibadah. Bulan Ramadan adalah bulan amaliyah. Maka sebelum masuk bulan Ramadan, kita harus belajar tentang bulan Ramadan. La takfu ma laisa laka bihi ilmun. Demikian Allah katakan dalam Al-Quran. Jangan Anda berada di suatu tempat yang Anda tidak tahu ilmunya tentang tempat itu. Atau jangan Anda berada di suatu keadaan yang Anda tidak tahu keadaan itu. Atau jangan Anda melakukan suatu kegiatan kalau Anda tidak tahu ilmunya kegiatan itu. Kita ingin puasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin salat malam kita diterima oleh Allah. Kita ingin bacaan Al-Qur'an kita diterima oleh Allah. Kita ingin infak sedekah kita diterima oleh Allah. Agar Allah terima, bekali diri kita tentang ilmu soal itu semuanya. Soal puasa, soal salat malam, soal witir, soal baca Al-Quran, soal sedekah, dan segala amal ibadah kita. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man 'amila amalan laisa 'alaihi amruna fahuwa raddun." Siapa yang mengamalkan suatu amalan, sedikit pun dia tidak tahu tentang amalan itu, tidak ada perintahnya dari Allah, tidak ada anjurannya dari Rasulullah, dia hanya melakukan, mengikuti kebanyakan orang, fahuwa raddun. Amal macam itu tertolak hadirin.
Sebulan penuh kita berkegiatan ibadah semata kepada Allah. Kita all out. Berserah diri sepenuhnya kepada Allah. Yang kita khawatirkan kalau muncul ayat, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kutunjukkan kepadamu orang yang merugi dalam beramal. Beramal tapi merugi. Lantaran ilmunya tidak ada, hadirin sekalian. Apapun yang akan kita lakukan, kalau mau mencapai hasil maksimal, ikut training, ikut kursus, lakukan privat, belajar sungguh-sungguh. Demikian juga ketika tamu yang agung ini datang, apa yang mesti kita persiapkan. Ada ilmunya, kalau perlu ada gladi resiknya. Inilah bulan Sya'ban. Makanya seorang ahli hikmah berkata, apa yang akan Anda dapatkan di bulan Ramadan, lihat kegiatanmu di bulan Sya'ban ini. Bagaimana persiapanmu, itulah hasilnya nanti di sana akan kau raih. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, isti'dadun amali. Persiapan amal. Ada 5 amal utama di bulan Ramadan. Jangan sampai kita terlewatkan darinya. Ada 5 amal utama di bulan Ramadan. Jangan sampai kita absen, lalai, acuh tak acuh dengannya. Yang pertama, puasa. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang melaksanakan puasa di bulan Ramadan karena imannya, persiapan mental rohani dan niatnya sebelumnya bagus, wahtisaban, targetnya mencapai pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, baik yang lalu maupun yang akan datang. Orang bertanya, bagaimana Allah mengampuni dosa kami yang akan datang sementara kami belum melakukannya? Imam An-Nawawi menjawabnya, Allah menjaga kita untuk tidak melakukan dosa di masa yang akan datang ketika puasa itu dijalankan dengan imanan, punya persiapan mental rohani dan niat yang bagus, ihtisaban, mengharap pahala besar dari Allah Subhanahu. Yang kedua, salat malam. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang menegakkan salat lain, salat malam di bulan Ramadan yang kita kenal dengan salat tarawih sekarang, imanan, punya persiapan, melatih dirinya sebelumnya agar tidak lalai, tidak alpa, tidak bolos dalam salat malamnya, wahtisaban, ingin mendapatkan pahala yang melimpah dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, dosa-dosanya akan diampuni, baik yang lalu dan dijaga oleh Allah untuk tidak melakukan dosa-dosa yang akan datang. Hadirin sekalian, jangan kita sepelekan salat malam, khususnya salat malam berjamaah di malam bulan Ramadan. Terkadang kita mengatakan karena sibuk ya sudah tidak sempat berjamaah, nanti di rumah. Pahalanya berbeda, hadirin. Ingatkah kisah ketika bulan Ramadan pertama kali disyariatkan puasa dan salat malam di bulan Ramadan? Jamaah kota Madinah melimpah. Sampai-sampai Rasulullah tidak keluar pada malam ketiga karena khawatir akan menjadi kewajiban. Nah, Rasulullah tidak ada, tentu tidak mungkin akan dijadikan kewajiban. Tetapi semangatnya para sahabat takut kalau tidak melaksanakan salat malam berjamaah. Sebab kenapa? Di dalam Muwatta Imam Malik meriwayatkan dari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa salat malam bersama imam sampai dia melaksanakan salat witir, dia dihitung salat malam 1 malam suntuk. Bapak bisa salat malam di rumah, bisa witir di rumah, tapi nilainya hanya 8 dan 3 rakaat itu. Tapi kalau Bapak hadirin salat malam, salat qiyamul lail, salat tarawih di masjid, 8 rakaat ditambah 3 rakaat bersama imam, maka salat malam pada malam itu dihitung 1 malam suntuk. Mampukah kita salat malam semalam suntuk sebagaimana Imam Abu Hanifah?
Tentu tidak. Maka untuk mendapatkan pahala salat malam semalam suntuk, jangan coba-coba alfa absen bolos dari salat malam setiap malam di bulan Ramadan. 30 malam, 30 malam. Kami sibuk Ustaz. Sahabat dulu, ulama kita dulu, orang saleh kita dulu, orang yang penuh dengan kegiatan. Sibuk juga. Tapi disempatkan. Kenapa? Mengejar target. Menjadi orang yang bertakwa. Yang ketiga adalah membaca Al-Quran. Dari sekarang kita harus target. Berapa kali kita khatam Al-Quran di bulan Ramadan yang akan datang. Jangan hanya mencari waktu kosong baru baca Al-Quran. Kita balik. Kosongkan waktu untuk Al-Quran itu. Kehidupan seseorang ditentukan dengan kedekatannya kepada Al-Quran. Taha, ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini untuk mencelakakanmu. Balik, kami menurunkan Al-Quran ini untuk kebahagiaanmu. Tidak ada masalah yang terjadi pada dunia ini, tidak ada cobaan yang terjadi pada diri seseorang, pasti akan diselesaikan oleh Allah ketika dia dekat dengan Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Bahwa sesungguhnya Al-Quran ini akan mengantarkan orang kepada taraf hidup yang jauh lebih baik. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapa yang jauh dari Al-Quranku akan ditimpahkan kepadanya kehidupan yang sempit. Bulan Ramadan disebut bulan mulia. Bulan Ramadan disebut bulan berkah. Bulan Ramadan disebut bulan agung. Bukan karena puasanya, bukan karena tarawehnya, tapi karena Al-Qur'annya. Syahrul Ramadan allazi unsila fihil Qur'an. Karena siapapun yang dekat dengan Al-Quran pasti dihormati. Semisal kulit sapi, kulit kerbau. Ketika menjadi ikat pinggang, cuman berada di pinggang ini. Ketika diubah menjadi sepatu akan diinjak-injak. Tapi ketika dijadikan pembungkus Al-Quran, dia akan dicium. Bukan karena kulit lembunya, tapi karena Al-Qurannya. Tapi yang mendapatkan ciumannya adalah kulitnya. Itulah ibaratnya orang yang dekat dengan Al-Quran. Ahlul Quran, ahlullahi wa khassatuh. Orang yang dekat dengan Al-Quran adalah keluarga Allah dan pilihan Allah. Tidak mungkin Allah menyia-nyiakan orang yang macam itu. Hadirin, minimal 1 kali khatam Al-Quran di bulan Ramadan 1447 Hijriah yang akan datang. Yang keempat, i'tikaf. 10 terakhir Ramadan. Ujiannya berat. Untuk mendapatkan pahala yang besar, harus melewati ujian yang berat. Di saat inilah perekonomian sangat berputar menjelang Lebaran. Di saat ini pula Allah menyiapkan pahala besar. Apa pahalanya? Imam Malik mengatakan, jaga 10 terakhir Ramadan. Karena 10 terakhir Ramadan dipastikan turun Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairu min alfi syahr. Lalai kita dari 10 terakhir menyia-nyiakan waktu 1000 bulan. Masjid Haram Mekah, Masjid Nabawi Madinah, ketika 27 Ramadan melimpah orang datang hadirin. Meluangkan waktu untuk itu. Fokus semata mengejar Lailatul Qadar. Berbuat kita seumur 60 tahun tanpa mendapatkan Lailatul Qadar. Rasanya apa yang kita lakukan tidak cukup jadi bekal mendapatkan ampunan Allah. Tapi fokus kita untuk 10 malam terakhir, sampai-sampai Aisyah menyebutkan bahwa Rasulullah itu kalau sudah masuk 10 Ramadan, itadakhala asyral awakhir, apabila masuk 10 terakhir, beliau kencangkan ikat pinggangnya, ikat sarungnya, semua keluarganya dibangunkan dan semua sahabat ikut bersamanya. Mengetuk pintu langit datangnya keberkahan di bulan ini. Yang terakhir, berbanyak infak dan sedekah di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau adalah orang dermawan, tidak pernah berkata tidak kalau ada yang meminta kepadanya. Tapi ketika datang bulan Ramadan,
maka kedermawanannya meningkat berlipat-lipat kali lipat. Nah, inilah yang perlu kita jaga dalam bulan Ramadan kelak, hadirin sekalian. Jaga puasa, jaga salat malam, jaga bacaan Al-Quran, berazam dari sekarang untuk i'tikaf 10 terakhir. Yang keempat, memperbanyak infak sedekah selama bulan Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan, dan insya Allah sisa dari bulan menjelang Ramadan ini kita manfaatkan dengan baik. Sisa bulan Sya'ban ini kita pergunakan dengan baik, mempersiapkan mental, mempersiapkan ilmu, dan menyusun target apa yang akan kita lakukan di dalam bulan Ramadan. Keluar dari bulan Ramadan, semua kita insya Allah menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi'u ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika karim wa 'azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma fashalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma kfina bihalalika an haramik waqnina bifadlika amman siwak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wa aqimus shalah.